Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rigan, saya dari SMP Negeri 1 Bondowoso. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021. Nah, kali ini saya akan membahas tentang KSN, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe R7 Official. Ditunggu ya. Sendiri itu anak-anak sekarang itu butuh diskusi gitu, bukan butuh kita diajarkan Materi. lagi, bukan butuh materi, kita butuh lebih banyak berdiskusi lah dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di R7 Official Garden Podcast SMP Negeri 7 Bondowoso. Dan dengan saya Bunga Mawardara Biasya Fitri di sini. Kali ini kita kedatangan tamu inspiratif nih dari SMP Negeri 1 Bondowoso. Langsung aja kali ya, boleh memperkenalkan diri Kak? Ya, jadi halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rigan Haryono, biasa biasa dipanggil Rigan. Saya di sini dari SMP Negeri 1 Bondowoso, dan saya juga dari OSIS yang berjabat sebagai wakil ketua OSIS. Gitu. Oke. Topik hari ini adalah membahas tentang KSN atau Kompetisi Sains Nasional. Ya. Ngomong-ngomong tentang KSN nih Kak Rigan, kalau boleh tahu kakak itu KSN apa? Ikut KSN apa? Ya, jadi saya ikut KSN matematikanya. Jadi senang matematika gitu, hitung-hitungan. Ya bisa, betul. Kalau Kak Bunga sendiri ikut Kalau KSN apa? saya sendiri ikut KSN IPS. Oh, IPS. Sejarah. Sejarah, iya. Untuk pemilihannya sendiri itu gimana Kak kalau di SMP 1? Ya, Apa ditunjuk langsung oleh guru atau mendaftarkan diri? jadi untuk pendaftaran untuk KSN ini itu pertama mendaftar dulu, yaitu sebelum KSN, sebelum lebih jauh KSN itu ada namanya galang prestasi atau biasa kita sebut sebagai GP ya. Jadi anak-anak dari siswa kelas 7 dan 8, 9 ya sekarang, karena Iya benar. tahun lalu kelas yang kelas 8 tahun lalu itu tidak jadi ikut Nah, yang kelas iya. 9, betul kan? Karena pandemi. Ya, karena pandemi. Jadi ya, anak-anak dari kelas 7 ke 8 9 itu ikut namanya seleksi GP. GP itu ada 4. Yang pertama ada matematika, IPA, IPS, Oke, iya. sama bahasa Inggris. Nah. Jadi kan untuk KSN ini kan di matematika, IPA sama IPS saja kan. Iya, Nah, benar. jadi setiap anak itu bisa mengikuti lebih dari satu mata pelajaran. Bisa Jadi matematika. harus lebih dari satu udah apa? Enggak, maksudnya gak wajib ya, maksudnya Oh, sesuai oke. dengan keinginannya dia, apa dia hanya di matematika atau mau matematika sama bahasa Inggris, itu boleh-boleh aja gitu. Tapi kembali lagi, nanti untuk KSN-nya dia harus milih satu. Kalau memang dia minatnya di matematika, ya di matematikanya aja gitu, begitu. Nah, untuk pemilihan KSN sendiri itu diambil dari anak-anak GP. Jadi sebelum kita masuk GP itu ada namanya seleksi dulu, seleksi. Jadi anak-anak yang mendaftar sebagai siswa GP itu mengikuti seleksi. Seleksinya waktu itu masih online ya, karena Iya, pandemi. ya karena pandemi. Seleksi tahap 1 waktu itu ada 2 tahap. Tahap 1 jadi semua anak itu diseleksi. Kemudian nilainya kan di peringkat seperti biasa. Nah, anak-anak yang waktu itu kurang lebih sekitar 25 orang itu diseleksi kembali di sekolah tempatnya. Waktu itu memang Itu sudah diseleksi berapa menjadi berapa anak? Kalau boleh tahu. dari Dari 25 anak itu diseleksi berapa anak? 25 nanti diambil 20 anak gitu. Oke. Nah. Berarti minus 5 kan? Iya, diambil minus 5 ya. Nah, itu seleksinya di sekolah. Waktu itu 25 anak dipanggil ke sekolah, dan harinya berbeda karena kan gini, ada yang ikut lebih dari satu mapel kan. Jadi ya harinya itu dipisah. Waktu itu saya ingat sekali, bahasa Inggris hari Minggu, matematikanya Senin, IPA-nya Selasa, IPS-nya Rabu gitu. Jadi dan waktu itu masih sekolah online juga, masih belum terlalu aktif waktu itu. Nah, jadi kita melakukan seleksi di sana, kemudian diambil 20 orang. Nah, setelah diambil 20 orang itu, setiap hari Senin Selasa mereka mengikuti GP di sekolah. Jadi Galang prestasi itu. ya, galang prestasi itu. Jadi apa kan pagi kita sekolah mungkin sekitar sampai jam 10. Setelah itu jam 11 sampai jam 12 itu GP. Kayak pembinaan gitu berarti ya, Kak? Beda-beda lagi nanti pembinaan dari anak-anak GP itu, dicari sih yang mana sih anak yang berkompeten nantinya untuk mengikuti KSN ini ya. Jadi nanti gurunya sendiri nanti yang memilih. Itu diambil sekitar 6 orang, tergantung juga sih, tergantung gurunya nanti memilih berapa. Begitu kan, setahu kami KSN itu
hanya mengeluarkan satu siswa dari Nah, SMP. iya. Nah, tapi Tapi Juknisnya tahun berubah. tahun 3. sekarang bukannya 3 ya? Iya, yang kami tahu sebelum datangnya Juknis ini Iya. itu 1 orang. Nah, Nah, jadi sekolah ngambil 6 itu buat diseleksi lagi ya pokoknya diolah lah gitu sehingga nanti ambil 1. Ternyata di sini 3. Jadinya lebih mungkin per peluangnya. mapel itu berarti ada 3 anak, Ya, terus kayak IPA, IPS sama matematika itu berarti ada 9 anak. ya. Guru-guru sendiri ya yang menyeleksi lagi. Ya, guru-guru sendiri yang menyeleksi lagi. Gitu. Jadi, nah sekarang kan sudah tersisa 3 anak yang akan maju di KSN-nya gitu. Oke. Kalau boleh tahu lebih lanjut pembinaannya itu gimana, Kak? Oke, sebelum kita lebih jauh tentang pembinaan KSN ya, saya akan cerita sedikit sih tentang kenapa saya milih SMP 1 gitu. Nah, jadi memang saya mulai dari kelas 5 gitu. Kelas 5 saya kan alumni Dabasa 1. Iya, Nah, Dabasa 1 itu mengadakan kerjasama dengan SMP 1. Jadi membina anak-anak yang dulunya OSN namanya. Dulunya OSN. Nah, kemudian saya bersama 3 orang teman saya dipanggil ke SMP 1 untuk dibina. Waktu itu masih kelas 5 SD. Kelas 5. Jadi saya mengikuti pembinaan di situ. Yang membina waktu itu Pak Nanang Hidayat. Di matematikanya IPA juga gitu. Kalau SD kan tidak ada IPS. Nah, jadi yang matematika IPA itu dibina oleh guru-guru dari SMP 1 gitu. Memang mengadakan kerjasama seperti itu. Nah, dari saat itulah saya tertarik. Wah, ternyata guru yang membina ini asik juga ya. Jadinya saya memilih, ya sudah, saya memutuskan untuk SMP-nya saya melanjutkan ke SMP 1 Bondowoso. Nah, setelah masuk SMP 1 Bondowoso, di kelas 7 saya mengikuti prosedur yang ada ya seperti GP dan sebagainya. Saya ikut seleksinya dari awal sampai akhir. Setelah itu alhamdulillah saya kepilih 3 anak yang akan maju ke KSN. Nah, untuk pembinaannya sendiri, guru untuk matematika ya, kalau untuk IPA dan IPS saya kurang tahu gimananya, tapi yang pasti mereka juga terus melakukan pembinaan juga. Nah, untuk matematikanya sendiri, guru saya menekankan kepada berdiskusi, karena menurut saya, menurut guru saya dan juga menurut saya sendiri itu anak-anak sekarang itu butuh diskusi gitu, bukan butuh kita diajarkan lagi, bukan butuh materi, kita butuh lebih banyak berdiskusi lah dengan teman-teman pembinaan begitu. Nah, jadi kalau prosedur pada saat pembinaan, jadi guru Pak Nanang itu memberi soal, nah lalu kami diminta untuk berdiskusi. Iya, berdiskusi gitu. Menjawab soal itu. Iya, untuk menjawab soal itu. Jadi pertama ya kerjakan dulu sebisanya, lalu kita diskusi bareng tuh. Nah, kalau ada yang salah ya baru Pak Nanang perbaiki. Jadi kalau begitu. Ada yang berbeda pendapat gitu ya. Ya, kalau ada yang berbeda pendapat kan matematika itu kan tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu cara. Nah, jadi dengan banyak cara pun bisa. Tadi kan Kak Rigen bilang Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 1 Bondowoso. Betul. Itu jabatan dari tahun berapa kalau boleh tahu, Pak? Dari 2020-2021. Dari tahun kemarin Ya, berarti betul. ya. Itu kalau Pak masa pandemi itu gimana, Kak? Program kerja Waketos gitu kan ya? Oh iya. Apa bantu-bantu ketos atau apa gitu, Kak? Ya, jadi kan kebetulan di sini saya juga masih kelas 8 kan, masih dan pas dasar belajar. Ya, masih belajar. Nah, program kerja Waketos sendiri pada saat pandemi betul seperti yang dikatakan oleh Kak Bunga, yaitu membantu kerja-kerja ketua OSIS. Nah, seperti contohnya ini Smart Spasa yang baru kami adakan pada tanggal 27 Februari. Nah, bulan kemarin. Ya, bulan kemarin. Nah, itu saya sebagai Waketos ya saya membantu tugas-tugas dari ketua OSIS. Ya, ketua sendiri. Nah, seperti misalnya kalau mengadakan rapat gitu. Dan ketua OSIS saya sendiri kan memang memang masih bertemu gitu. Jadi walaupun saya sudah kelas 8 dan teman-teman kelas 8 lainnya yang kelas 9 belum terlalu kenal gitu dengan kelas 8. Karena kan masa pandemi gitu. Ya, tapi online. Ketua OSIS saya selalu menekankan kalian bebas berpendapat kok, enggak usah takut, enggak usah gini. Jadi ya saya sebagai Waketos juga ikut membantu untuk ayo yang lainnya gimana berpendapat gini gitu. Oke, Kak Rigan, terima kasih sudah datang di SMP Negeri 7 sudah diundang. Mohon maaf apabila kami kurang berkenan untuk Kakak. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk teman-teman semua yang lagi nonton video ini, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share channel R7 Official SMP Negeri 7 Bondowoso.